Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Sofiati. Pada praktikum acara ketiga, kita akan membahas tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Lintang Hairana dari Peternakan D. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari uji dari seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai peternak. Hewan ternak yang sering dipelihara di Indonesia adalah kambing, sapi, dan ayam. Untuk meningkatkan produktivitas ternak tersebut, peternak harus dapat menyeleksi ternak yang produktif. Dapat dilihat dari testis yang terdapat 2 dan seimbang, serta ambing susu yang simetris. Yang kedua, kondisi tubuh, apakah ada cacat atau tidak. Yang ketiga, dapat dilihat dari umur, yang dapat dilihat dari kondisi giginya. Selain untuk produktivitas ternak, seleksi juga dapat digunakan untuk menyeleksi induk-induk untuk inseminasi buatan. Dalam inseminasi buatan, induk yang telah diseleksi akan disinkronisasikan birahinya. Sinkronisasi birahi merupakan cara di mana agar ternak dapat birahi secara bersamaan. Memasukkan hormon progesteron pada organ reproduksi ternak betina yang dibantu dengan pipa aplikator dan spons. Lalu setelah dimasukkan spons tersebut akan ditinggal selama 14 hari, yang diharapkan ketika dicabut akan mengalami birahi secara bersamaan. Perkenalkan, saya Raffi Gidya Rehan dari kelompok 12 Peternakan D akan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, materi, dan metode. Tujuan yang didapat dari praktikum dengan materi seleksi ternak dan sinkronisasi birahi adalah kita mampu melakukan seleksi ternak dan mengetahui syarat-syarat untuk melakukan seleksi ternak, serta dapat mengetahui urutan dari rangkaian dan juga proses sinkronisasi birahi. Manfaat yang didapat dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu melakukan seleksi ternak dengan indukan yang baik, serta mampu melakukan serta mempraktikkan bagaimana cara melakukan sinkronisasi birahi supaya depannya ketika menjadi peternak dapat menghasilkan indukan yang baik dan berkualitas, serta menghilangkan hewan ternak yang memiliki mutu rendah. Praktikum dengan materi seleksi ternak dan sinkronisasi birahi akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2020 pada hari Sabtu di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Ternak yang terdapat di Universitas Diponegoro. Praktikum dengan materi seleksi ternak dan sinkronisasi birahi akan menggunakan bahan yaitu hormon progesteron, alat pencuci, lubricating gel, hewan sapi ternak betina, hormon progesteron, alkohol, dan betadin. Serta alat yang akan digunakan adalah tali tambang, pipa aplikator, spons vagina, benang, jarum, pipa pendorong, dryer box, dan yang terakhir adalah penyetak spons. Metode yang akan digunakan pada praktikum langkah sinkronisasi birahi yang pertama adalah membuat spons vagina dengan diisi hormon progesteron. Langkah kedua adalah sterilisasi alat yang akan digunakan dengan alkohol. Langkah ketiga adalah mengolesi lubricating gel pada pipa aplikator sebagai pelumas agar spons lebih mudah dimasukkan ke dalam vagina, sedangkan spons dioleskan betadin untuk mengurangi pertumbuhan bakteri dalam vagina. Langkah keempat yaitu pelaksanaan. Spons vagina dipasang ke ternak betina dengan bantuan pipa aplikator dan pipa pendorong. Spons dibiarkan selama 14 hari dengan tujuan birahi dapat terjadi bersamaan ketika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananta Putra Kanoko dengan NIM 2301011191302221. Saya dari kelompok 12D akan menjelaskan tentang seleksi ternak jantan. Seleksi ternak jantan. 1. Sapi. Sapi pejantan yang berkualitas tinggi akan memiliki ciri-ciri testis dengan jumlah sepasang yang normal. Testis sapi pejantan yang baik akan berbentuk seperti bentuk hati yang terbalik, sehingga testis terlihat menggantung dan layar skrotum tidak terlalu besar, sehingga dapat melaksanakan termoregulasi. Tekstur skrotum yang halus dan elastis dan kemampuan testis untuk bergerak secara bebas di dalamnya menunjukkan kualitas organ reproduksi sapi jantan yang baik. Tubuh sapi pejantan juga penting untuk diperhatikan saat menyeleksi sapi pejantan. BCS atau Body Condition Score sering digunakan untuk mengukur kualitas keseluruhan ternak. Body Condition Score dengan nilai 2-4 artinya tubuh optimal untuk reproduksi. Ciri-ciri struktur sapi pejantan yang baik yaitu memiliki otot yang tebal, kaki yang tegap dan kompak, terlihat gagah, memiliki sepasang testis yang sama dan besar, sejajar, dan pergerakan tubuh yang teratur. Sapi pejantan yang berkualitas rendah memiliki ciri testis yang tidak normal. Abnormalitas bentuk dari skrotum juga ada berbagai macam, seperti ukuran leher skrotum dan testis tampak besar, atau ukuran testis yang tidak sama, atau tekstur skrotum yang kasar dan tidak berbentuk. BCS 1 dan 5 juga menunjukkan rendahnya kualitas tubuh sapi pejantan. Itu adalah 3 gambar dari testis sapi yang menunjukkan berbagai macam bentuk. Yang pertama, di mana leher skrotum terlihat sama besar dengan testis. Hal ini menunjukkan bahwa testis kemungkinan kecil atau berlebihnya lemak dalam leher skrotum. Gambar kedua adalah gambar dari testis sapi yang paling optimal, karena leher skrotum tidak terlalu besar sehingga dapat melaksanakan termoregulasi dan testis terlihat simetris dan sama besar. Yang ketiga, testis terlihat sangat kecil sehingga tidak disarankan untuk diambil. Berikut adalah 2 gambar dari skrotum sapi. Kita bisa lihat bahwa yang kiri memiliki tekstur yang halus dan elastis, tidak seperti yang kanan yaitu kasar dan kaku. Berikut adalah 4 gambar sapi dengan BCR skor masing-masing 3, 5, 6, 8 dari skala 1 sampai 10. Yang tadi saya sebutkan, BCS-nya memiliki skala 1 sampai 5. Nah, jika ini dikonversikan ke skala 1 sampai 5, maka BCS ini 1,5, ini 2,5, ini 3, dan ini 4. Kita bisa lihat pada BCS yang 3 pada skala 1 sampai 10 bahwa sapi tersebut sangatlah kurus. Sedangkan yang BCS 8, kita bisa lihat bahwa sapi tersebut terlalu gemuk atau obesitas. BCS yang 6 dan 5 merupakan sapi yang paling optimal untuk reproduksi. BCS yang 5 terlihat sangat optimal, lebih dari 6, karena merupakan ukuran dari rata-rata sapi yang normal. Yang kedua yaitu kambing pejantan. Kambing pejantan yang berkualitas tinggi memiliki ciri yang hampir sama dengan sapi pejantan. Testis kambing pejantan yang baik ditandai dengan jumlah testis yang sepasang, seukuran, dan simetris. Skrotum kambing pejantan yang baik juga memiliki tekstur halus dan elastis, dengan sepasang testis bergerak leluasa di dalam skrotum. Ciri-ciri struktur yang baik dari tubuh kambing yaitu memiliki postur tubuh yang tegak dan berotot, lemak menutupi bagian sternum, kaki tegak lurus, bulu kambing yang bersih dan mulus, pandangan mata yang tajam, bentuk kepala yang maskulin, memiliki sepasang testis yang sejajar dan seimbang, dan rangka belakang yang optimal. Berikut adalah 4 gambar dari BCS kambing. Kita bisa lihat pada yang di atas, yaitu BCS 1 dengan skala 1-5, menunjukkan bahwa kambing tersebut sangatlah kurus. Kita bisa melihat rongga tulang dalam tubuhnya secara langsung dengan mata telanjang. Sedangkan yang kedua masih tergolong kurus, namun lebih gemuk daripada yang satu. Untuk yang BCS 3 merupakan rata-rata, dan yang keempat gemuk. BCS 3 merupakan kambing yang disarankan untuk dipilih karena optimal untuk reproduksi. Berikut adalah gambar dari testis kambing. Kita bisa melihat tiga testis kambing tersebut sangatlah simetris dan seukuran, tidak seperti yang berikut ini. Kita bisa melihat bahwa 3 testis berikut tidak optimal karena tidak simetris, seperti gambar sebelumnya.
Yang ketiga yaitu ayam bejantan. Ayam bejantan dengan struktur tubuh yang baik memiliki kepala yang gagah, leher panjang, tulang kepala tebal, sayap rapat, paruh yang panjang dan melengkung ke bawah, serta kaki lurus dan bersisik, jari-jari yang panjang juga, tulang ekor yang rapat dan keras, suara kokok yang keras, bulu yang warnanya mencolok dan aktif bergerak. Paramati et al. 2020 menyeleksi ayam bejantan berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif. Sifat kualitatif yaitu warna bulu, bentuk jengger, warna shank atau bagian kaki setelah jari-jarinya, namun sebelum dari kaki belakang, lalu warna mata, dan sifat kuantitatif seperti panjang paha atas, panjang paha bawah, panjang kaki, lingkar kaki, panjang kaki ketiga, panjang sayap, panjang maksila, tinggi jengger, dan panjang dada. Berikut adalah contoh dari ekor ayam yang tidak optimal. Yang gambar kiri kita bisa melihat bahwa ekornya membelah. Yang gambar kedua kita bisa melihat bahwa ekornya menyamping. Dan yang ketiga kita bisa melihat bahwa ekornya berbentuk seperti tupai, berkembang, tidak lurus. Kedua gambar selanjutnya yaitu menunjukkan sayap yang tidak rapat. Yang kiri sayapnya agak turun dan tidak rapat serta memiliki bulu-bulu yang melengkung, dan yang kedua yaitu sayapnya membelah dalam artian sangat jauh dari itu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andrea Friska Saridewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hewan betina yang cocok untuk dijadikan indukan. Yang pertama adalah sapi betina yang cocok untuk dijadikan indukan. Memiliki ciri-ciri berwajah feminim, tubuh yang tidak ada kecacatan, memiliki kaki yang kokoh dan berjumlah 4, serta seharusnya tidak memiliki penyakit. Selanjutnya memiliki vulva yang lebar dan memiliki ambing yang besar serta simetris dan jumlahnya tidak kurang dari yang biasanya. Ambing yang besar dan simetris ini mengindikasikan bahwa produksi susu banyak. Setelah itu BCS-nya harus di antara 2,5 sampai 3,75. Sapi betina yang tidak cocok untuk dijadikan indukan yaitu memiliki ciri-ciri vulva yang pendek, setelah itu memiliki ambing yang kecil dan jumlahnya kurang dari yang biasanya, serta memiliki kaki yang tidak kokoh, umurnya kurang dari 12 bulan, dan BCS-nya kurang dari 2,5. Selanjutnya adalah kambing. Kambing yang cocok untuk dijadikan indukan hampir sama dengan sapi betina, yaitu memiliki wajah yang feminim, kaki kokoh, tidak adanya kecacatan, memiliki ambing yang besar berjumlah 2 dan simetris. Memiliki umur 6-12 bulan, serta BCS-nya 2-3. Umur pada kambing dapat dilihat dari giginya. Untuk betina yang tidak cocok dijadikan indukan memiliki ciri-ciri wajah tidak feminim, adanya kecacatan, ambing kecil dan tidak simetris, apalagi berjumlah kurang, serta memiliki kaki yang tidak kokoh. Memiliki umur yang kurang dari 6 bulan dan memiliki BCS yang kurang dari 2. Selanjutnya adalah ayam yang cocok untuk dijadikan indukan. Yang pertama memiliki ciri-ciri paruh yang pendek, mata yang bersinar, memiliki bulu yang tidak rapuh, dan memiliki sayap yang tidak rapuh, serta memiliki kaki yang kokoh dan tidak adanya kecacatan. Memiliki umur sekitar 5 bulan dan bobotnya sekitar 1,2 kg. Untuk yang tidak cocok dijadikan indukan yaitu memiliki bulu yang rapuh, adanya kecacatan, memiliki penyakit, dan bobotnya kurang dari 1,2, serta umurnya kurang dari 5 bulan. Ya, perkenalkan, nama saya Akhil Nur Kariski dari Ilmu Reproduksi Ternak kelas D kelompok 4, ingin menjelaskan tentang sinkronisasi birahi pada ternak. Jadi sinkronisasi birahi pada ternak itu merupakan suatu teknologi reproduksi peternakan yang digunakan agar suatu kelompok betina itu mencapai birahi secara serentak.
Nah, sinkronisasi birahi pada ternak di sini memungkinkan kelompok ternak betina itu, suatu kelompok ternak betina mencapai ovulasi 2-3 hari setelah perlakuan. Jadi setelah sinkronisasi birahi terjadi secara serentak, proses inseminasi buatan itu dapat dilakukan sehingga suatu kelompok ternak betina ini dapat mencapai kehamilan dalam waktu yang bersamaan. Terdapat 2 jenis sinkronisasi birahi pada ternak. Yang pertama yaitu metode perlambatan dengan menggunakan hormon progesteron. Yang kedua yaitu metode percepatan dengan menggunakan hormon prostaglandin. Pada metode perlambatan menggunakan hormon progesteron di sini berfungsi sebagai pemberi efek umpan balik pada hipotalamus sehingga hipotalamus tidak mensekresikan hormon GnRH. Karena hormon GnRH tidak tersekresikan, maka sekresi hormon FSH dan LH pun juga tidak terjadi. Karenanya folikel-folikel pada hewan ternak tidak berkembang sehingga birahi dapat diperlambat. Sedangkan pada metode percepatan menggunakan hormon prostaglandin di sini berfungsi untuk melisiskan korpus luteum yang menyebabkan kandungan progesteron pada ternak menurun secara tiba-tiba. Karena hormon progesteron pada ternak menurun secara tiba-tiba, hormon GnRH dapat disekresikan dari hipotalamus, dapat dibebaskan sehingga sekresi FSH dan LH pun terjadi. FSH dan LH disekresikan melalui pituitari anterior. Karenanya birahi pada ternak dapat dipercepat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam proses praktikum sinkronisasi birahi pada ternak. Jadi bahan yang pertama di sini terdapat spons. Spons di sini sudah mengandung hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat atau memperlambat birahi pada ternak. Di sini terdapat tali yang tersambung ke spons. Tali di sini berfungsi untuk mengeluarkan spons dari dalam vagina ternak jika perlakuan sudah selesai. Di sini terdapat obat merah. Obat merah di sini berfungsi untuk mencegah infeksi pada organ ternak. Di sini terdapat pipa aplikator. Pipa aplikator di sini berfungsi untuk membantu spons untuk masuk ke dalam vagina ternak. Di sini pipanya sudah dipotong 45 derajat di ujung, dipotong tumpul agar tidak melukai ternak. Di sini terdapat tongkat pendorong. Tongkat pendorong di sini berfungsi untuk mengeluarkan spons dari dalam pipa aplikator sehingga menetap di dalam vagina. Selanjutnya terdapat alkohol. Alkohol di sini berfungsi untuk mensterilkan pipa aplikator sebelum diaplikasikan kepada ternak. Alkohol juga berfungsi untuk membersihkan vulva pada ternak. Yang terakhir terdapat vigel. Vigel di sini berfungsi untuk membantu atau sebagai pelumas pada pipa aplikator sehingga memudahkan pipa aplikator masuk ke dalam organ reproduksi ternak. Halo, perkenalkan nama aku Farah. Di sini aku akan menjelaskan mengenai tahapan dari sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi sendiri terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu pembuatan spons sebagai media dalam sinkronisasi birahi. Yang kedua adalah memasukkan spons dan yang ketiga adalah pengeluaran spons. Tahapan pertama dalam sinkronisasi birahi adalah pembuatan spons. Spons diisi oleh hormon progesteron, kemudian dirangkai dengan pipa pendorong dan benang. Hormon progesteron di sini memiliki fungsi untuk memberi umpan balik negatif yang menghentikan pelepasan GnRH oleh hipotalamus. Sehingga pada akhirnya, apabila progesteron terhenti, akan berdampak pada lepasnya GnRH oleh hipotalamus. Kemudian birahi dapat terjadi. Tahapan berikutnya adalah memasukkan spons ke dalam vagina. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan alat dengan alkohol memakai sarung tangan. Setelah dibersihkan dengan alkohol, oleskan lubrikating gel secara menyeluruh pada pipa aplikator sebagai pelumas. Setelah diolesi pelumas, kemudian oleskan juga betadine salep pada spons. Betadine salep ini berfungsi untuk mengurangi pertumbuhan bakteri di dalam vagina. Setelah diolesi betadine salep, kemudian spons ini dipasang ke pipa aplikator dan didorong sampai ke ujung pipa. Setelah itu, vulva yang nantinya akan menjadi perantara masuknya spons diolesi pula dengan alkohol. Setelah itu, pipa aplikator dimasukkan perlahan ke dalam vagina melewati vulva dengan posisi pipa aplikator menyamping ke kanan. Pipa aplikator kemudian didorong hingga spons bertahan di dalam. Spons ini nantinya ditahan selama 2 minggu di dalam vagina.
Tahapan terakhir dalam sinkronisasi birahi adalah tahapan mengeluarkan spons setelah 2 minggu berada di dalam vagina. Langkah yang harus kita lakukan adalah, pertama kita harus membersihkan vulva dengan alkohol. Kemudian benang dari spons yang telah dirangkai dililitkan pada jari dan menarik spons itu tanpa menyentuh bagian atas atau bawah vulva. Pencabutan spons akan menyebabkan hormon estrogen naik sehingga ternak ini berahi dan siap untuk diinseminasi buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Sani, NIM 23010119130205. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari praktikum ilmu reproduksi ternak acara 3, yaitu seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Kesimpulan, berdasarkan praktikum seleksi ternak dan sinkronisasi birahi dapat disimpulkan bahwa seleksi ternak merupakan proses memilih ternak untuk dikembangbiakan agar memunculkan bibit yang unggul. Pada seleksi ternak ruminansia betina dilihat dari vulva yang panjang dan lebar, ambing yang besar dan simetris, serta bentuk tubuh yang proporsional. Pada seleksi ternak ruminansia jantan, dilihat dari testisnya yang sejajar dan seimbang, tingkat libido yang tinggi, serta postur tubuh yang proporsional. Pada ternak unggas, seleksi ternak dilihat dari ternak yang sehat, tidak cacat, tidak berpenyakit, serta memiliki kaki yang kokoh. Sinkronisasi birahi merupakan proses pengendalian birahi agar birahi terjadi dengan serempak, atau dalam artian ketika ternak mengalami estrus dapat diikuti dengan ovulasi secara serentak. Sinkronisasi birahi dilakukan dengan memasukkan spons yang telah diisi dengan hormon progesteron ke dalam vulva ternak, kemudian dikeluarkan kembali setelah didiamkan selama 2 minggu dalam vulva ternak. Saran untuk peternak Indonesia disarankan agar mengetahui cara menyeleksi ternak agar menghasilkan bibit yang unggul, serta mengetahui ilmu dalam sinkronisasi ternak agar ketika ternak birahi atau estrus dapat diikuti dengan ovulasi ternak, sehingga proses pengembangbiakan ternak dapat berjalan dengan baik. Sekian kesimpulan dan saran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This will be high, so live the light you will remember. Father told me when I was just a child, these are the nights that never die.